Baik, nah ini lanjut lagi ya. Pangkal lidah ya, dengan lidah yang merekat ke langit-langit mulut. Dan ini dua-duanya berkaitan dengan lidah. Ya, untuk huruf ro tadi ya seperti itu. Ya, jadi dia walaupun dia punya sifat istifal dan infitah, namun ketika lagi dia dalam keadaan tebal, ya maka pangkal lidahnya naik walaupun tidak setinggi ketika huruf-huruf yang memang istilah. Ro, ya. Kemudian ruza ya dan selainnya kurang lebih seperti itu nanti ya, perubahan-perubahan lidahnya. Nah, kemudian berikutnya ada sifat idlaq dengan ismat. Nah, ini terkait mudah atau susahnya pengucapan huruf. Ini dikatakan mudah ya karena letaknya ini dekat dengan tempat keluar suara. Tempat keluar suaranya ini kan ada di mulut ya. Tempat keluar suara di mulut. Nah, ini huruf-hurufnya ada 6, ada fa, ro, min, lub. Ada fa, ro, mim, nun, lam, ba. Nah, huruf-hurufnya itu kan semuanya letaknya huruf fa. Letaknya di bibir kan? Terus huruf ro letaknya di ujung lidah, di punggung lidah. Huruf mim di dua bibir. Huruf nun di ujung lidah. Huruf lam juga di ujung tepi lidah. Huruf ba di dua bibir. Nah, maka ini dikatakan mudah pengucapannya karena letaknya di ujung-ujung atau di ujung tempat keluar. Nah, ini yang mengatakan mudah siapa? Yang mengatakan mudah ini orang-orang Arabnya menurut kebiasaan mereka. Jadi beda dengan yang kita katakan mungkin menurut kita huruf fa itu sulit dikeluarkan gitu ya. Tapi ini menurut mereka itu gampang. Jadi ini dibilang mudah pengucapannya ini pandangannya, sudut pandangnya itu dari sudut pandang mereka orang-orang Arab. Bukan orang-orang non-Arab. Begitu. Lalu yang dibilang ismat, susahnya pengucapan huruf, kenapa? Karena letaknya jauh ya dan perlu proses. Ya, letaknya perlu proses dikeluarkannya, terus kemudian letaknya jauh. Begitu juga dengan waw. Waw itu hurufnya kan di dua bibir. Kan letaknya di ujung tempat keluar. Kok kenapa nggak termasuk izlaq? Ya, kenapa huruf waw ini tidak termasuk izlaq? Padahal tadi izlaq itu ya mudah, dia langsung keluar tanpa proses ya dan letaknya dekat dengan tempat keluar itu mulut. Tapi ada huruf waw yang dia tidak tidak termasuk punya sifat izlaq. Ada yang tahu kenapa? Mat ya Ustaz. Gimana? Bukan. Gimana Ustaz? Nah, ulang ya. Karena Izlaq itu kan mudah pengucapan huruf. Kenapa mudah? Karena letaknya itu di ujung tempat keluarnya suara, yaitu di ujung lidah, ada yang di bibir gitu kan. Nah, seperti lam, nun sama ro kan di ujung lidah semua itu ya. Nah, lam, nun sama ro, bahkan kalau kita lihat di pendapat lain lam, nun, ro itu satu tempat keluar. Nun di ujung ya. Kalau yang kita pelajari kan beda-beda ya, nun di ujung, ro punggung lidah, lam di ujung tepi lidah. Tapi kan letaknya di ujung semua tuh, ujung. Nah, maka dia termasuk dan itu ketika diucapkan dia langsung keluar, makanya dibilang mudah sama orang-orang Arab. Begitu juga dengan fa mimba. Fa mimba, letaknya di bibir semua. Ya kan? Cuman ada satu huruf yang letaknya di bibir, dia bukan termasuk huruf yang disifati izlaq. Kenapa? Di bibir bukan termasuk huruf itlaq. Bibir Iya. itu Huruf apa? Huruf waw kan? Huruf bibir kan ada 4. Fa, waw, ba, mim ya kan? ya. Tapi ada satu huruf bibir yaitu huruf waw yang dia bukan punya sifat izlaq. Kenapa itu? Padahal letaknya udah di bibir loh, udah di ujung loh. Tapi orang Arab bilangnya susah. Berarti kan huruf itlaq. Kenapa ya? Yo, kenapa? Wow. Wow. Wah. Kenapa? Kenapa?
Nggak tahu Ustaz. Kan letaknya di bibir gitu kan. Izlak itu artinya tadi ya, ujung yang lancip. Izlak itu artinya ujung yang lancip. Jadi keluarnya dari ujung-ujung tadi tuh. Ya di bibir, sebagian di ujung bibir, sebagian di ujung lidah. Kalau kita lihat hurufnya kan semuanya di ujung-ujung semua tuh ya. Lam, nun, sama ro di ujung lidah semuanya. Terus fa, mim, ba juga di bibir semuanya. Benar kan? Cuman ada satu nih huruf bibir yang tidak termasuk idlak, yaitu waw. Kenapa dia? Mungkin karena harus maju bibirnya. Keren. Wow. Iya, betul. Karena harus proses dimajukan dulu bibirnya. Kalau ini kan langsung keluar, kebuka. Ya kan? Wow. Fala baromana. Ya kan? Tidak perlu proses. Nah, itu jawabannya. Kenapa? Wow. Karena perlu proses. Ngucapin huruf wa. Mesti monyongin dulu. Nggak bisa langsung kebuka. Wah, wah, wah. Nggak bisa kan? Wah, wah. Nggak bisa. Tadi kan Mesti pengertian monyong dari dulu. kata Ustadz kan emang harus proses dulu ya, gitu ya tadi ya Iya, Ustadz bilang. iya. Berarti bagus ya. Merhatiin kata-katanya. Memang kadang Wah. saya suka kasih clue-cluenya ketika di situ tuh. Ya, barakallah. Jadi perlunya proses. Kenapa dibilang susah? Karena perlunya proses tadi. Dan letaknya jauh dari ujung. Ada dua. Kenapa dibilang susah? Karena perlu proses dan letaknya jauh, atau letaknya jauh dari ujung, bukan dannya. Atau letaknya jauh dari ujung bibir, ujung tempat keluar suara. Contoh misalkan huruf yang tenggorokan, itu jauh banget ya keluarnya. Huruf dod apalagi, itu perlu proses. Ya. Terus huruf-huruf yang dia mengenai gigi seri atas, padahal kenanya ujung lidah juga ya. Tapi dia mesti dicantumkan dengan gigi seri atas, baik pangkal, ujungnya, ataupun yang gigi seri bawah. Dan lucunya huruf fa kan mesti kena gigi juga, tapi termasuk yang dibilang mudah gitu ya. Ya, fa. Ya. Nah, kenapa dibilang mudah ya? Karena tadi tinggal nyentuhin aja fa. Karena letaknya memang dekat keluar semua. Beda dengan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi pangkal gigi seri atas. Jadi mesti letakin dulu ta baru keluar. Ta perlu prosesnya. Dan ini dua sifat ini unik lagi. Dia tidak termasuk ke dalam apa ya? Dia tidak apa bahasanya? Tidak dijadikan standar dalam kefasihan lisan. Ya, cuman lucunya sama Imam Ibnu Jazari dimasukkan ke dalam baitnya. Bahkan kalau kita cek di kitab beliau lagi yang lain, contohnya di kitab Thaibatun Nasr, itu yang membahas mengenai 10 qiraat. Beliau tuliskan juga tentang makhrijul huruf dan sifat huruf. Ya, itu beliau tidak menyertakan dua sifat ini. Lalu kenapa alasannya ini ada dicantumkan di sifat huruf yang tertulis di dalam kitabnya beliau, ya, yang Muqaddimah Jazariyah? Alasannya karena ini dijadikan sebuah motivasi sebenarnya. Sebuah motivasi. Jadi ini kaitannya nggak ada kaitan dengan kefasihan lisan. Lalu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahasa Arab. Jadi untuk memotivasi supaya kita ini, para pengajar Quran terutama, juga mesti bisa bahasa Arab. Maksudnya apa? Jadi di dalam kata bahasa Arab, setiap kata yang terdiri dari 4 atau 5 huruf, itu harus mengandung satu huruf idlaq. Kalau dia di dalam kata bahasa Arab itu, kata bahasa Arabnya yang terdiri dari 4 sampai 5 ya, tapi ya. Kalau ada kata bahasa Arab yang terdiri dari 4 atau 5 huruf itu, tidak ada satupun huruf idlaqnya, maka bisa dipastikan itu bukan bahasa Arab murni. Itu bahasa serapan ke bahasa Arab. Begitu. Nah, ini kalau kata guru saya nih, ibaratnya Imam Mujazari ingin memotivasi kita, terutama para pengajar Quran, untuk bisa bahasa Arab. Karena penting, ya, terutama ini ada kaitannya dengan Quran pastinya,
dan ada kaitannya dengan makna tartil. Apa makna tartil yang dijelaskan oleh Ali radhiyallahu an? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ma'rifatul wukuf, paham kaidah waqaf. Paham kaidah waqaf dan ibtida ini mau nggak mau, lain tidak lain, ya dia mesti paham bahasa Arab. Karena apa? Karena hubungannya sama makna. Begitu. Ya, ini alhamdulillah ya, kita sudah dikenalkan dengan metode kauni, ngafal dengan maknanya. Ya, walaupun mungkin kita belum bisa bahasa Arab, ya, cuman kita bisa pakai bantuan terjemah dan tafsirnya. Sehingga apa? Sehingga maknanya tidak rusak. Gitu. Nah, maka ini luar biasa lagi kalau ya teman-teman bukan cuman paham maknanya ketika baca Quran, tapi juga bacaannya juga tidak rusak. Nah, dengan cara apa? Dengan belajar cara bacanya, belajar tajwid. Nah, maka bisa dikatakan ya, bacaan orang yang membaca Quran dengan tartil itu mereka dia bacaannya atau tekstualnya itu bagus, kemudian dia paham maknanya, kontekstualnya dia dapat paham kaidah waqaf dan ibtidanya. Maka kalau dia cuman salah satunya saja, bisa dikatakan bacanya belum tartil. Kenapa? Karena tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf itu semuanya berkaitan dengan tekstual semua. Dengan bacaan semua. Ya. Kalaupun mungkin ya gara-gara itu akhirnya berubah makna gitu kan ya. Nyambung juga ke makna. Tapi yang akan lebih banyak dibahas mengenai tajwidul huruf itu mengenai lafaz atau tekstualnya. Kalau ma'rifatul wukuf berkaitan dengan waqaf ibtida, ya. Enggak jauh dan tidak heran pasti yang akan banyak dibahas mengenai waqaf ibtida itu kalau salah berhenti, salah maknanya. Ya. Salah maknanya. Jadi kontekstualnya, artinya. Jadi tekstual dan kontekstual ya, lafaz dan maknanya mesti dua-duanya. Jadi makanya ketika di awal nggak bisa, yang penting ngerti artinya, bacaannya berantakan, berarti belum tartil. Atau enggak, yang penting bacaannya bagus, tapi nggak ngerti maknanya, berhenti wakaf, biasanya berhentinya ketika baca Quran sembarangan berhentinya. Nggak bisa juga, artinya juga itu bukan apa artinya belum tartil. Jadi yang dibilang tartil dua-duanya. Tekstual dan kontekstual. Lafaz Al-Qur'annya baik, bagus bacaannya, dan dia juga paham makna dan artinya. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Jadi ya, dia tidak ada kaitannya dengan kefasihan lisan, namun ada kaitannya dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan terus dari sini terus tingkatkan pembelajarannya ya, dipahamkan bahasa Arabnya ya, dipelajari lagi ya, biar nanti bisa lebih luas lagi nanti untuk memahami Islam, karena kebanyakan kitab-kitab para ulama ya yang ditinggalkan ke kita ya, itu bentuknya bahasa Arab semua. Nanti akan bisa lebih luas lagi pemahamannya kalau kita sudah paham bahasa Arab. Bahkan dikatakan oleh Ustadz Budi Asari, beliau kan salah satu yang yang pakar juga ya dalam sejarah gitu ya. Beliau itu katakan kalau mau peradaban Islam ini bangkit lagi, maka anak-anak itu dididik dari awal itu dengan dua tadi, Al-Quran dan bahasa Arab. Hafal Quran, bahasa Arabnya luar biasa. Nah, kalau udah dua itu, udah insya Allah peradaban Islam akan bangkit lagi. Nah, itu dia ya. Itu sifat yang punya lawan. Sifat asliyah, atau sifat lazimah, atau sifat zatiyah. Ada 5. Ada terkait udara, ada jar dengan hams. Terkait suara, ada bainnya rokhwa syiddah. Ya, terkait lidah, yang pangkal lidah ada istilah istifal, dekat renggangnya lidah ada itbaq, ada infitah.
Terus terkait mudah atau susahnya pengucapan huruf ada idlaq dan ismat. Ya. Jadi di setiap huruf itu nanti dia minimal punya 5 sifat. Dia kelihatan ya. Setiap huruf itu dia pasti minimal punya 5 sifat. Kemarin baru kita 2 ya. Baru terkait suara dengan udara. Nah, contoh misalkan kita ambil satu huruf. Ya, silakan coba tentuin huruf yang huruf apa ya? Huruf hamzah deh. Huruf hamzah coba sifatnya apa aja jadinya? Dari 5 ini ya, huruf hamzah. Jahar. Terus apa? Itu terkait udara, terkait suara? Sidah. Tidak. Terus terkait pangkal lidah naik apa turun? Istighfar. Istifal. Barakallah. Terus invita, renggang ya. Terus berikutnya Ismat. ismat. Ya. Jadi hamzah sendiri itu punya 5 sifat. Jahr, syiddah, istifal, infitah, dan ismat. Jadi satu huruf punya 5 sifat. Nah, sekarang misalkan lagi, coba contoh yang kedua. Coba sebutkan sifat dari huruf. Ini sifat ini selalu nempel di hurufnya ya. Jadi 5 sifat tadi itu ketika dikeluarkan selalu nempel tuh. Ketika fathah, kasroh, dhammah. Makanya kemarin ketika kita praktek hamzah mesti tipis suaranya. Nah, lidahnya di bawah, pangkal lidahnya di bawah, stabil riteks lidahnya. Terus kemudian ketika sukun suaranya tertahan, udaranya tertahan ya. A gitu kan latihannya. I u. Begitu. Nah, sekarang coba sebutin sifat huruf ya. 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 Jahar rohwah. R. Ya. Jahar rohwah terus Lagi tadi ya. isti'la atau istifal? Istifal. Istifal ya. Istifal. Terus Kemudian infitah. Terus Ismat. Ya. Ismat. Dia punya 5 sifat tadi. Jadi ketika dikeluarkan huruf ya, keluar tuh semuanya. Ya, ai. Makanya ketika kemarin kita latihan ngalir kan suaranya ai. Gitu. Satu lagi terakhir, huruf sod. Sod termasuk huruf hamas. Jahar rohwah. Ya. Hamas rohwa ya. Kemarin udah dapat ya 2. Nah, sekarang 3 lagi. Istifal, isti'la. La. Isti'la. Isti'la. Terus Itbaq. itbaq. Nah, itu Satu lagi Ismat. ismat. Nah, itu dia sifat huruf sod. So, su, as, is, us. Jadi mengalir udaranya, mengalir suaranya. Nah, nanti ada lagi sifat asliyah atau sifat lazimah zatiyah, sifat yang selalu nempel di hurufnya, tapi dia tidak punya lawan. Ya, di Muqaddimah Jazari disebutkan ada 7. Nanti kita tambahkan lagi dari kitab lain. Ada sofir, ada qalqalah, ada lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitolah. Ada 7 nih. Yang tidak punya lawan. Maksudnya nggak punya lawan apa? Kalau tadi kan ada mudah, ada susah gitu ya. Kalau ada lawannya gitu ya. Kalau ini sofir, mengalir suara, lawannya yang nggak ada gitu. Dan hurufnya juga tidak semua huruf hijaiyah. Sebagian-sebagian. Gitu ya. Dan satu lagi ya, untuk sifat yang tadi punya lawan ya, ini sifat yang ini dia sifat yang terkait suara, dia akan lebih berasa ketika sukun ya. Bukan berarti
ketika dia dalam berharokat itu juga seperti itu suaranya. Contoh misalkan huruf sin, kan ada kedengar suara s-nya. As, as, itu ya. As. Bukan berarti ketika berharokat ada suara s-nya dulu terus huruf a. Sa, sa. Kan rokhwah, enggak gitu. Ya, enggak seperti itu. Kenapa enggak seperti itu? Ya karena mesti bagi-bagi jatah sama harokat. Dibagi jatah. Iya, bagi-bagi jatah. Nah, bagi-bagi jatah dengan si harokat. Kalau sukun ya udah jelas nggak ada siapa-siapa lagi, udah lebih berasa lagi suaranya kan, mengalir. Tapi kalau dia dalam berharokat, suaranya itu ada vokal juga kan. Jadi suaranya itu bagi-bagi antara suara mengalir dengan si vokal. Jadi sa, si, su, sa, si, su. Jadi tidak sa, si, su, enggak. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi seperti itu. Tidak diartikan seperti tadi ya, mentang-mentang setiap itu mesti sifat asliya itu sifat yang selalu nempel di hurufnya, maka setiap nanti berfathah nanti seperti ini suaranya. Kan dia rokhwah enggak. Ya, tadi ya setiap kaidah umum pasti biasanya ada kaidah pengecualiannya. Kaidah umumnya kan tadi gitu kan. Setiap sifat asliyah tuh sifat yang selalu nempel di hurufnya. Tapi nanti ketika dipraktekkan nggak seperti itu. Kalau kita lihat cek ya Imam Timur Tengah ketika baca sin kan nggak sa, nggak kayak gitu kan. Si nggak gitu. Jadi bagi-bagi jatah. Sa, si, su. Jadi biasa. Nah ini terkait suara, dia akan lebih berasa ketika sukun. As, al, ab, a, i, u. Nah, al, il, ul. Nah, ini untuk sofir, sifat sofir ini berasa ketika lagi dalam berharokat, apalagi sukun. Nah, dan dan di ketiga huruf ini harus keluar suara sofirnya ini. Sofir itu apa sih? Sengatan ya. Gampangnya sengatan atau suara khas dari huruf sod, zai, sin. Ya, jadi ada aliran suara yang keluar dari celah-celah sempit. Masih ingat huruf sod, zai, sin ketika ujung lidah berhadapan-hadapan dengan gigi seri bawah, dia tidak boleh nempel kan? Tapi kasih jarak, kasih celah. Nah, keluarnya suara sofir itu dari celah-celah tadi itu jarak antara si gigi seri bawah dengan ujung lidah. Kalau misalkan kita tekan ujung lidahnya ke gigi seri bawah, itu nggak akan keluar suara sengatannya. Coba aja tekan ketika ngomong sin. As, as, as. Nyangkut. Nah, nggak keluar suara sofirnya. Memang mengalir sih kedengarannya, suara rokhwanya mengalir as, 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 tapi nggak ada sengatannya. Nah, yang menyebabkan adanya sofir itu tadi gara-garanya tidak menempel ujung lidah dengan gigi. Coba sekarang kasih jarak ujung lidah dengan gigi bawah. As, as, as. As, as, as. Sin ya. As, as, Oh, as. sin. Sin. As. 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 Ya, jadi kasih jarak. Baik huruf sod, zai ataupun sin. Nah, atau ada lagi ulama yang mengartikan sofir ini diartikan dengan suara-suara binatang kayak sin, seperti suara ular atau suara belalang tuh. Suara ular. Kalau soda seperti suara angsa. Os, 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 os. Kalau sin, os, os.
Kalau zai seperti suara lebah ya, tawon ya. Lebah. Namun ada juga sebagian ulama lain ya yang tidak mau mengartikan ini sebagai huruf-huruf sebagai suara-suara binatang. Kenapa? Karena ingin memuliakan Al-Qur'an. Tidak ingin menyamakan dengan suara-suara binatang. Ya, begitu. Nanti kalau ketemu sama guru yang lain, nggak boleh tuh suara zai seperti suara lebah. Ya nggak apa-apa. Karena memang ada juga ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama-ulama qiraat. Jadi dia tidak mau menyamakan suara-suara hewan dengan suara Al-Quran. Ya, so, si, su. Terus soda. Mesti keluar suara s, so, si, su. Ya. So, si, su. Sa, si, su. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Nah, ketika lagi sukun lebih berasa lagi. Als, is, us, as, is, us, huruf zai, az, iz, uz. Ini dia Sofi. Nah, berikutnya adalah qalqalah. Qalqalah gampangnya memantulnya huruf ya dalam keadaan sukun. Nah, kalau qalqalah ini dia dimasukkan ke dalam sifat asliyah, sifat zatiyah lazimah ya. Kenapa? Karena ketika dalam berarti kalau dalam berharokat itu dia ada pantulannya dong. Gitu. Terus kalau misalkan dia dalam keadaan dalam keadaan berharokat berarti ada pantulannya dong. Ya. Nah, ini dia nih yang jadi kontroversi. Ada ulama yang memasukkan qalqalah ini ke dalam sifat aridoh, yaitu sifat yang tergantung keadaan. Jadi tidak setiap keadaan. Kenapa? Karena qalqalah cuman lebih berasa nampak jelasnya itu ya ketika sukun kan, aktifnya gitu. Namun ada sebagian ulama yang lain mengatakan ya, enggak. Ini qalqalah masuknya ke sifat asliyah. Dia selalu ada dalam keadaannya. Namun ketika lagi dalam keadaan fathah, kasroh domah, dia tidak begitu kelihatan. Gitu. Jadi tetap ada ulama yang kekeh masukkan ke dalam sifat asliyah, ada yang enggak. Ini adalah sifat aridoh. Kenapa? Karena aktifnya dalam keadaan sukun. Nah, kalau yang memasukkan ke dalam sifat asliyah tadi ya, yang menyatakan setiap kaidah itu ya, kaidah umum itu pasti ada pengecualian. Nah, pengecualiannya yaitu qalqalah salah satunya lagi. Ya, masuk ke dalam pembagian sifat asliyah. Jadi ketika berharokat dia ada dong pantulannya, ada dong qalqalahnya. Ya, iya. Cuman tidak begitu kelihatan. Nah, maka kalau kita maknai qalqalah ini sebagaimana artinya ya, maka nah, kalau kita lihat secara langsung kan qalqalah itu pantulan gitu ya. Nah, kalau kita pelajari dari bahasanya, maka qalqalah itu suara teriakan yang keras atau bisa diartikan apa ya? Qalqalah itu guncangan. Nah, guncangan. Atau bergetar. Nah, kalau secara bahasa ya arti qalqalah sendiri itu bukan mantul gitu ya, tapi guncang atau bergetar. Nah, kalau secara istilah itu maknanya ada getaran pada makhraj saat mengucapkan huruf-hurufnya yang sukun sehingga menjadi pantulan yang kuat. Gitu. Makanya karena dari arti tersebut ya jadi bukan karena pantulan murni gitu ya, tapi karena dimaksudkan adalah berkedar atau teriakan yang kuat gitu ya, maka qalqalah ini masuk ke dalam sifat asliyah. Lalu bagi yang menyatakan masuk ke dalam sifat arido bagaimana? Ya nggak masalah juga. Ya karena tadi ya menyatakan bahwasanya qalqalah itu cuma aktif ketika
sukun aja. Gitu ya. Nah, jadi tadi ya ada dua sekarang yang lebih berasa sifat ini ketika sukun. Yang tadi ya terkait suara ada rokhwa syiddah bainiyah. Kemudian ini yang kedua qalqalah. Nah, huruf-hurufnya ya udah kita kenal semua ya. Baju di toko, insyaallah hafal. Atau qutbu jaddin. Nah, qutbu jaddin ya. Qaf ta ba dal ta. Nah, kemudian cara baca qalqalah. Oh iya, sebelum ke sana ya, di sini disampaikan lagi ya, qalqalah ini ada jenisnya ya, kita kenal ya. Ada qalqalah sugro gitu ya, qalqalah kubro, qalqalah akbar gitu ya. Ada lagi satu lagi qalqalah asgor namanya. Mungkin yang baru kita kenal dua gitu ya, sugro, kubro. Nah, kalau ada satu lagi namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini terjadi ketika di akhir hurufnya itu huruf qalqalah di akhir dan bertasydid. Ada tasdid. Seperti di ada tasydidnya, seperti di al-lahab. Ayat 1. Al-lahab. Kalau Itu qalqalah akbar. sugro udah tahu ya, huruf qalqalahnya sukun di tengah kalimat. Kalau kubro huruf qalqalahnya sukun di akhir kalimat. Atau ketika waqaf ya. Qalqalah akbar ya sama ketika waqaf, cuman dia hurufnya bertasydid. Bertasdid. Nah, ada lagi namanya qalqalah asgor. Ini terjadi ketika berharokat. Nah, jadi sangat kecil sekali. Gitu ya. Makanya qalqalah masuk ke dalam sifat asli ya. Jadi ketika berharokat itu ada qalqalahnya, cuman kecil sekali tingkatannya. Nah, terus ya, ini kan ada namanya ya, ada sugro gitu ya, kubro. Sugro kan kecil gitu ya. Kubro kan besar gitu kan. Jadi ini nanti tidak ada kaitannya dengan suara. Tidak ada kaitannya dengan suara. Jadi jangan sampai nanti ketika baca qalqalah yang di tengah-tengah suaranya menghilang. Allazi at'amahum. Pantulannya tidak jelas. Nah, kita simpulkan nanti ada cara baca qalqalah. Cara baca qalqalah. Nah, ini cara bacanya yang saya dapat ketika lagi daurah Muqaddimah Jazari, kemudian saya praktekkan juga ketika bertalaki, terus kemudian ini caranya tidak menyelisihi yang daripada kitab-kitab yang ada, begitu. Walaupun nanti saya sampaikan dengan bahasa yang mudah. Nah, jadi cara baca qalqalah itu ada 8 yang hasil rangkuman yang ketika saya bertalaki baik secara diroyah, secara teori ataupun secara praktik. Nah, yang pertama, cara baca qalqalah yang pertama langsung mantul. Langsung mantul kecuali sebelumnya qalqalah akbar. Jadi baca qalqalah itu langsung mantulin bacaannya. Misalkan Allahus Samad, As-Samad. Jadi jangan sampai tidak langsung mantul. Misalkan dijeda dulu, berhenti dulu. Allahus Samad. Tidak. Makanya tadi langsung mantul kecuali qalqalah akbar. Kalau qalqalah akbar dia dijeda dulu, ya. Abilahabim wa tab. Ya. Di gimana tadi langsung mantul. Nah, yang kedua, langsung neken. Kan dia sukunnya. Jadi langsung tekan ke huruf yang si qalqalah sukunnya. Jangan dikasih mat kecuali sebelumnya mat. Ya, langsung tekan kecuali sebelumnya huruf yang ada huruf matnya.
Jadi jangan dipanjangin, jangan kadang nih yang dipanjangin dia biasanya di akhir-akhir nih ketika mau ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini yang sering ya. Wa Saya pernah lam nemuin yakul imam, lahu. Kenapa? pernah nemuin imam seperti itu Ustaz bacanya. Ah, iya. Imam sholat. Iya. Nah, ini juga cara-cara baca qalqalah bukan sembarangan tapi hasil dari penelitian guru saya juga. Nah, itu kenapa akhirnya jadi ketemu formula kayak tadi itu dia karena nemuin kayak tadi tuh. Ada yang baca qalqalahnya di jeda-jeda padahal dia bukan qalqalah akbar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, lu Emang enak sih ya Ustaz. emang enak. Dipanjang-panjang. Apalagi kalau di akhir Bisa. yang mau ruku gitu kan. Iya. Kayak begitu. Nah, ini jadi tidak seperti itu, tetap dibacanya dia langsung tekan ya. Kecuali sebelumnya mat. Kalau sebelumnya mat ya dipanjangin dulu. Nah, cuman hati-hati. Biasanya yang sebelumnya mat akhirnya suka berhenti. Contoh, wasama idzatil buruj. Nah, ini yang sering nih. Setiap ada mat, terus kemudian ada qalqalah, setelahnya kadang suka jeda. Wal yaumil mau'ud. Tidak, langsung mantul setelahnya. Ya, langsung tekan. Wal yaumil mau'ud. Tidak mau'ud. Ya, langsung mantul, langsung tekan. Berikutnya yang ketiga. Harus jelas tebal tipisnya. Harus jelas pantulannya dulu deh. Harus jelas pantulannya. Ya, harus jelas pantulannya. Jadi baik qalqalah sugro ataupun qalqalah kubro, mantulnya harus jelas. Lam yalid wa lam yulad. Nah, alladzi at'amahum. Pantulannya mesti jelas. Jangan lam yalid wa lam yulad atau alladzi at'amahum. Toknya nggak jelas mantulnya. Atau iqra bismi rabbikal. Kan qalqalah sugro, iya sugro, tapi suaranya nggak sugro gitu. Tapi suaranya tetap, suara pantulnya tetap berasa jelas. Memang kedengarannya itu akan lebih kecil suaranya dibandingin qalqalah yang kubro yang di belakang. Ya, lam yalid wa lam yulad. Kan lebih berasa yang de yang di belakang ya dibandingkan lam yalid. Kenapa? Karena kalau yang qalqalah sugro kita mesti siap-siap ngucapin huruf setelahnya. Kalau qalqalah kubro kan udah nggak ada huruf setelahnya lagi. Jadi pantulannya berasa lebih jelas lagi. Ya, lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Tidak seperti itu. Jadi dijelaskan pantulannya. Ini yang sering terjadi ketika qalqalah sugro suka hilang pantulannya.